warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan kita dalam pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran akidah akhlak, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Dalam materi akidah akhlak Al-Ghafar dan Al-Afu terdapat pengertian perbedaan. Pengertian Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu, yaitu Al-Ghafar menurut bahasa berasal dari kata ghafaro yang artinya menutupi, sedangkan arti dari Al-Ghafar yang artinya Allah Maha Pengampun. Al-Afu menurut bahasa yaitu menghapus, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Dalil Al-Ghafar dalam Al-Quran menyebutkan kata Ghafar sebanyak 5 kali. Terdapat dalam Quran Surah Nuh ayat 10, Quran Surah Toha ayat 82, Quran Surah 6 Syad ayat 66, Surah Ghafir ayat 42, dan Az-Zumar ayat 5. Sedangkan dalil Al-Quran tentang Al-Afu terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 60 dan An-Nisa ayat 149. Cara meneladani dan membiasakan makna Al-Ghafar dan Al-Afu: memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati, menghindarkan diri dari berprasangka buruk, tidak mencari kesalahan, tidak membuka aib orang lain, tidak menggunjing, memfitnah, ataupun menyakiti orang lain. Perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu, yaitu Al-Ghafar yang artinya berarti menutupi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa hamba-hambanya. Dosa itu tetap masih ada, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertobat karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Sedangkan Al-Afu, Allah yang berarti Al-Afu menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepada hambanya. Hikmah menteladani Al-Ghafar dan Al-Afu: mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia memaafkan dengan tanpa merasa gengsi karena itu bentuk kemuliaan. Hikmah dalam meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu: terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik berbuat salah maupun tidak, karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang dia membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dalam meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu: tidak pernah terputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Barang siapa memiliki kesalahan dan dosa dan mau bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Nah, anak-anak sekalian, Ibu sudah membuat 5 pertanyaan untuk tugas kalian. Silakan mengerjakan. Sebelum mengerjakan tugas dari Ibu, maka itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar semua tugas yang Ibu berikan terjawab dengan mudah dan selesai dengan secepatnya. Selamat bertugas anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.